Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Zulekha. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang menanggapi keluhan pelanggan ya. Jadi antara si pelanggan dan customer. Oke, kita mulai saja ya. Dari yang pertama yaitu dari pertanyaan yang pertama, seorang pelanggan mengeluh bahwa produk yang dibelinya rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana cara customer service membantu pelanggan dalam mengatasi masalah ini? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi si tugas customer service ya, yang pertama itu terima keluhan dengan baik. Jadi customer memberi membiarkan pelanggan itu memberitahu keluhannya apa, dan customer service juga memperhatikan apa yang pelanggan sampaikan. Lalu kemudian meminta maaf ya, yang terutama kepada si pelanggan atas ketidaknyamanan atau atas kesalahan tersebut lah. Kemudian si customer service mengatakan bahwa akan segera menyelesaikan atau mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang ditentukan. Terus cara yang kedua yaitu segera tangani komplain dengan cepat. Ketika si pelanggan mengeluh bahwa produknya itu rusak, si CS harus cepat menanggapi dan segera menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jelaskan solusinya kepada pelanggan dan konfirmasikan apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Apakah dapat menyelesaikan masalah si pelanggan ya maksudnya. Nah, jika produk rusak, berikan pilihan juga untuk penggantian segera dan coba tentukan bagaimana kerusakannya. Contohnya misal dari awal si customer service sudah memberitahukan adanya garansi produk ya. Contohnya si pelanggan harus merekam atau memvideo paket yang diterima oleh si pelanggan agar dapat bukti yang tepat jika jika ada kerusakan atau kesalahan dari produk itu. Misalnya si customer service itu meresponnya dengan kalimat eh, jadi ada garansi ya. Jadi nanti saat buka paket si pelanggan bisa dibantu divideokan apabila ada kerusakan, nanti kami akan proses kan kembali um, agar sama-sama amanah ya. Kemudian untuk soal yang kedua, seorang pelanggan mengalami kesalahan pengiriman barang dan mendapat produk yang salah. Bagaimana eh, customer service menyelesaikan masalah ini dan mengganti barang yang benar? Nah, jadi si customer service harus segera meminta maaf atas kesalahan tersebut dan cepat memproses masalah tersebut ya, mengatasinya. Meminta si konsumen untuk mengirimkan kembali produk yang salah dan CS perlu mengirimkan ulang produk yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu seorang pelanggan tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh customer service dan ingin mengajukan komplain. Nah, bagaimana customer service merespon komplain tersebut dan mencari solusi yang memuaskan pelanggan? Yang pertama, tugas si customer service yaitu terima keluhan pelanggan dengan baik, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik tentunya. Petakan masalah keluhan pelanggan, segera tangani
komplain dengan cepat dan berikan solusi yang terbaik. Kemudian untuk yang keempat yaitu seorang pelanggan mengalami masalah pembayaran dengan sistem pembayaran online. Bagaimana customer service membantu pelanggan dalam melacak pembayaran yang hilang dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Nah, di sini tugas customer service harus memastikan kepada pembeli apakah si pembeli sudah membayar kepada alamat rekening perusahaan yang sesuai dan yang telah dicantumkan di website resmi ya misalkan. Kemudian si CS membantu untuk melacak pesanan melalui cek resi ya, melalui cek resi paket. Jika memang pelanggan sudah benar-benar membayarnya, CS akan segera memproses kembali pengirimannya. Kemudian untuk yang kelima, seorang pelanggan mengalami ketidaknyamanan dengan layanan pelanggan yang diberikan oleh customer service melalui telepon. Nah, bagaimana customer service menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan? Jadi, tugas si CS itu harus memiliki komunikasi yang baik, sopan, dan komunikatif. Apabila pelanggan tidak nyaman ketika diberikan pelayanan melalui telepon, CS bisa ajukan pilihan lain, misalnya bisa menggunakan pelayanan via chatting. Kemudian untuk selanjutnya, seorang pelanggan mengajukan pertanyaan tentang penggunaan produk tertentu namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari customer service. Nah, bagaimana customer service menemukan solusi dan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada pelanggan? Tentunya CS harus bisa sudutkan pada poin atau keluhan dari pelanggan yang sebenarnya. Sebenarnya keluhannya apa sih yang paling poinnya itu? Poinnya itu keluhannya apa? Dan CS harus memahaminya. Kemudian CS akan menjelaskan lebih detail kepada si pelanggan. Kemudian CS akan bertanya kembali apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau diragukan. Kemudian yang ketujuh yaitu seorang pelanggan mengalami keluhan berulang terkait perangkat yang sering rusak. Bagaimana customer service menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan solusi jangka panjang yang efektif bagi si pelanggan? Nah, jawabannya yaitu CS akan menanyakan kerusakan itu diakibatkan oleh pelanggan atau memang dari sistem perangkat tersebut. Jika memang dari perangkat tersebut atau mesin perangkat tersebut ya, CS akan menanyakan kartu garansi dari produk tersebut. CS memberikan penjelasan jika kartu garansi bisa digunakan untuk syarat menyervis perangkat tersebut di pabrik atau perusahaannya selama tanggal dan selama waktu yang ditentukan masih berlaku. Kemudian yang kedelapan yaitu seorang pelanggan tidak puas dengan waktu pengiriman yang terlalu lama. Bagaimana cara customer service menindaklanjuti keluhan ini dan mempercepat proses pengiriman untuk membantu pelanggan? Ya, kita bahas ya. Menurut saya, CS akan meminta maaf kepada si pelanggan atas ketidakpuasan tersebut. Lalu, berterima kasih atas komplain tersebut sehingga CS akan memberikan penjelasan bahwa kami akan meningkatkan proses pengiriman yang cepat dan maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang pelanggan kehilangan akun atau kata sandi pada platform online. Bagaimana customer service membantu pelanggan dalam mengakses kembali akun mereka dan mengamankan data pribadi? Ya, jawabannya yaitu CS harus segera membantu pelanggan untuk konfirmasi data ya, data si pelanggan itu, dan mencoba membantu mengembalikan akun yang hilang. Meminta si pelanggan untuk memverifikasi ulang datanya.
Kemudian untuk yang terakhir yaitu seorang pelanggan mengalami masalah dengan pengembalian produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana customer service mengurus pengembalian tersebut dan memastikan pelanggan mendapatkan pengembalian uang atau produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tugas di sini customer harus memproses masalah tersebut dengan cepat dan tanggap. CS biasanya menjelaskan pemberian garansi produk atau ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau mm, jika ada kesalahan kata atau ketidakpahaman saya tentang masalah ini, silakan komen.